Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Tio Amorti di Sherda, seri-seri yang insya Allah berfaedah. Tetap kali ini saya ditemenin oleh seorang yang biasa nampil di Sherda, video Sherda, Pak Edi Suparmin, yang ciri khas senyum sapanya senyum sumringah membawa berkah. Nah, oke teman-teman semua. Nah, kemarin di video kali ini itu akan melanjutkan cerita kemarin kita sudah menceritakan tentang sebuah kejadian nyata yang saya anggap itu tadinya hanya terjadi di film-film ataupun apalah gitu ya, cerita belaka. Ternyata ini terjadi di sebuah kehidupan nyata dan benar-benar dialami sama Pak Edi Suparmin sendiri secara langsung ya Pak Edi ya. Dan sempat ada beberapa rekaman video ya yang untuk mengabadikan kejadian-kejadian aneh itu. Nah, kejadiannya apa? Nah, di video sebelumnya teman-teman pasti sudah pernah lihat ya. Nah, saya sedikit cuplikan. Nah, cuplikan videonya adalah sebagai berikut ya teman. Saya jadi speechless loh karena ngeliat videonya itu loh ya. Jadi teman-teman, di video berikutnya pasti akan lebih seru. Karena apa? Karena Pak Edi benar-benar akan bertarung ya ibaratnya sama si yang bandel tadi tuh. Karena udah dia berjanji pergi, ternyata dia balik lagi. Nah, seperti apa yang akan terjadi di video berikutnya dan apa yang akan dilakukan Pak Edi, kita saksikan di video berikutnya. Teman-teman, itu adalah video kita yang kemarin sempat ya teman-teman mungkin ada yang belum lihat atau sudah lihat itu, bahwa ada sebuah kejadian seorang wanita ya, yang seperti yang tadi teman-teman lihat, wanita sedang hamil 4 bulan. Nah, dia itu diganggu sama unsur. Nah, unsurnya itu berbentuk sundel bolong. Nah, itu tadi yang disebut sama Pak Edi. Rambutnya guyuh-guyuh, badannya, punggungnya bolong, sundel bolong. Dan dia pengen ngambil janin yang ada di perut ibu hamil itu. Nah, di video sebelumnya itu sudah Pak Edi udah berusaha membantu si ibu-ibu yang lagi hamil itu untuk menghilangkan unsur supaya unsur yang berbentuk sundel bolong tadi tidak mengganggu lagi atau tidak mengambil janinnya lagi. Nah, awalnya teman-teman itu berhasil artinya udah mau pergi, udah mau diusir. Ternyata tak sampai 24 jam ya, besokannya ya, itu diganggu lagi, balik lagi teman. Nah, ini di video ini adalah kelanjutan. Nah, kelanjutan Pak Edi ngebantu si ibu-ibu tadi untuk menghilangkan unsur yang mengganggu ibu tadi. Sundel bolong itu tadi. Nah, itu. Nah, Pak Edi ya. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Pak Edi. Kan pada waktu yang pertama itu si unsur tadi udah sepakat nih, udah ada kesepakatan pergi gitu kan, asalkan diantar ya kalau nggak salah itu. Datangnya kan istilahnya secara sendiri ya. Terus akhirnya dia kan janji tidak akan mau ganggu lagi, tidak akan mau memangsa makan janin dalam kandungan itu tadi. Janjinya ya begitu. Terus akhirnya dia minta diantar pulang. Diantar pulang. Ya, soalnya ntar aja ke sana. Ternyata udah teman. Besoknya kan aman, siangnya aman. Ternyata jam 3 menjelang subuh datang kembali dia, si sundel bolong ini datang kembali untuk memakan si janin itu tadi dalam kandungan. Berusaha untuk memakan. Masih bersekekeh untuk mengambil si janin itu untuk dimakan, jadikan korban. Nah, akhirnya si yang bersangkutan ini kan mau nelpon kan, karena apa? Di saat sundel bolong ini kita perangin, dia berjanji ampun tidak akan memangsa lagi ngambil janin untuk dimakan. Ya kan sebelumnya dia juga punya pendamping, Mas. Punya pendamping yang istilahnya melindungi dia.
Oh, yang itu ya, maksudnya si ibu tadi punya pendamping lah, yang suatu unsur yang dampingin dalam tubuhnya dia. Katanya ngelindungin gitu. Itu katanya untuk ngelindungin ya. Karena ini tubuhnya dia dikuasain oleh si sundel bolong. Ini kalah pamor. Kalah pamor ya. Kalah kuat ya. Ya istilahnya pakai volumenya masih tingkatannya masih di bawahnya sundel bolong. Akhirnya dia kalah, mundur kan. Masuknya sundel bolong untuk menguasai janin kandungan itu tadi. Si pendampingnya yang dampingin pelindung dari tubuhnya dia itu mundur, kalah. Unsur juga ya. Nah, di saat dia datang ke tempat saya perangin, belum diperangin dia udah ampun-ampun bahwa dia tidak berjanji tidak akan memangsa lagi janin dalam kandungan itu tadi, dan dia minta diantarkan pulang ke sana. Akhirnya kan dia udah selesai pulang begitu aja. Terlepas itu pulang, ini masuk karena merasa si sundel bolong udah nggak nguasain dalam tubuhnya karena saya bantu dari saya itu tadi, yang mendampingin ini balik lagi ke tubuhnya dia, dan dia mengucapkan terima kasih atas pertolongan saya, bilang ke si itu tadi, si perempuan tadi suruh mengucapkan terima kasih atas pertolongan saya. Terus? Karena saya sifatnya udah memerangin si sundel bolong itu tadi. Ternyata dalam satu hari, besok malamnya kurang lebih jam 3 menjelang subuh, sundel bolong datang kembali. Datang kembali dan bersekekeh untuk mengambil janin, mau memakan itu tadi, janin dalam kandungan itu tadi, Mas. Nah, sampai dia kan telepon. Nah, teleponnya ini bergerakan dari si pendamping itu, suruh telepon. Dia disuruh telepon, suruh ngubungin saya untuk ngasih tahu saya bahwa sundel bolong datang kembali. Gitu. Tapi dia nggak berdaya karena kondisi tubuhnya itu dikuasai oleh si sundel bolong itu tadi. Sebenarnya pergerakannya ini udah dibantu. Udah telepon lagi, katakan bilang biar saya tuh tahu untuk kedatangan sundel bolong untuk bersekekeh. Jadi dua unsur itu ada di perempuan. Cuma ini nggak berani untuk ya, membantu. Karena lebih kuat ke ininya, makanya dia kalah pamor. Makanya ya itu tadi. Akhirnya Pak Edi bisa tahu gitu. Akhirnya dia ini tiba menjelang jam berapa dia hilang, terus ngasih kabar ke saya. Waktu di saat kejadian itu dia ketahan oleh si sundel bolong itu. Sedangkan dia sendiri kan udah dibantu dengan si pendamping itu yang balik lagi itu gitu, untuk mengabarkan ke saya supaya saya tahu. Yang ngabarin itu dia sendiri atau siapa? Besoknya teman, dia bilang sama teman. Sorry, sebelumnya itu suami. Ya itulah, enggak ada, dia dikabarin bukan suaminya, dari temennya itu tadi ngabarin ke saya karena kan melalui teman saya. Oh, tapi suami ada kan? Ya masalah suaminya apa saya nggak tahu ya. Saya nggak cerita tentang suaminya istilahnya. Dari teman saya ngasih kabar untuk tentang itu kan dari teman saya itu tadi. Nah, teman itu tadi mau ngasih tahu tentang saya bahwa sundel bolong itu datang kembali bersekekeh untuk masih mau ngambil janin itu tadi. Itu ceritanya. Udah saya sepakatan. Saya bilang kalau dia datang lagi katakan saya, kan itu janjinya berarti udah ingkar janji. Bahwa tidak mau mengganggu lagi dan tidak akan memakan untuk memaksa si janin dalam kandungan itu. Ternyata kan tipu-tipu dia kan. Ya udah, kalau masih berkekeh itu nanti saya datangin dan saya perangin, saya obrak-abrik ke rumahnya yang ada di sana sebetulnya gitu. Kalau enggak besok ada tepat waktu datanglah. Jadi datang lagi kembali kurang lebih ya untuk yang kedua kalinya. Nah, kedua kalinya ini ya mau nggak mau karena udah ingkar janji dari awal itu tadi ya akhirnya saya tekan habis dia. Gimana tuh nakanya Pak Edi? Jadi pada saat datang pertama udah nggak ada basa-basi lagi langsung. Udah nggak ada basa-basi. Pertama saya kan sama dengan anak saya perempuan. Yang kedua kalinya begitu datang saya dibantu sama anak saya yang laki. Begitu ini ya sasarannya dia udah mau menerkam ke anak saya caranya. Dia nggak berani menghadap secara ini ke saya berapa nggak berani. Jadi incarannya itu dialihkan ke anak saya itu tadi, seolah-olah ya dia mau memaksa dan mau menerkam anak saya gitu. Ya itu udah langsung dia udah mengincar gitu Mas. Seolah gempuran serangan itu mau mengarah ke anak saya terus. Dan berhadapan menghadap ke saya dia nggak berani. Gitu. Terus proses itunya berapa lama tuh Pak? Ya itu nggak. Nah kan tadi si unsurnya kan ibaratnya nggak tepatin janji. Nggak tepatin janji. Ternyata dia ganggu lagi si perempuan. Ternyata itu datang lagi ya masih
masih berbuat seperti itu ya kan. Nah pada saat proses pengusiran tadi tuh terjadi ya mau nggak mau ya pergolakan lah ya. Pergolakan. Iya, terjadi pergolakan dengan si bundel bolong itu. Saya nggak mau dibodohin lagi dan nggak mau diingkari janji lagi. Memang kadang-kala hal kayak gitu, suatu bangsa gitu kan ada yang konsisten ya. Ada juga yang benar mas, udah nggak mau ini ngakuin ini ya udah konsisten. Ternyata ini ada tipe-tipe dulu aja. Ternyata masih berbuat ulang gitu lagi. Begitu datang dia udah mengincar dan udah mengarahkan sasaran itu tadi ke anak saya. Tujuannya apa nggak tahu? Ya tujuannya ya untuk nyerang ya. Mungkin dia, untuk biar melemahkan Pak Edi. Ya, dia nggak mau berhadapan dengan saya. Arahnya itu pandangannya itu langsung ke anak saya. Begitu baru datang aja udah ngincarnya ke anak saya. Tapi saya udah nggak basa-basi lagi, nggak apa yang dikatakan gini gitu, udah nggak. Pokoknya ya to the point aja ya, gitu. Jadi pada saat datang kan udah nggak usah basa-basi kayak seperti waktu pertama ditanya lagi, langsung lah. Kenapa kamu balik lagi gitu? Ya intinya begitu datang aja dia ruang mukanya dia kayak suatu hari yang udah mau siap untuk menerkam nih. Ya kita ya udah mengarahkan sasaran aja kan gitu. Serangan yang mengarahkan serangan karena dia sifatnya udah siap-siap untuk menyerang kita juga kan gitu. Tapi kayaknya ada di videonya ya tadi ya. Ada. Nah teman-teman tadi ya yang kan hari kedua ya, maksudnya kedua kalinya datang ke hari yang kedua. Itu hari kedua. Nah, ya pertama kan udah selesai, nggak janji udah nggak akan datang, ternyata kan datang lagi. Oh, ini hari keduanya langsung itu ya? Pertemuan yang kedua, cuma selang 1 hari. Iya maksud saya di pertemuan yang kedua, kan? Iya, bukan hari yang kedua. Iya, pertemuan yang kedua. Nah teman-teman bisa lihat nih ada sedikit videonya. Panas, makin panas. Bakar, kebakar, kamu kebakar, kebakar, sundel bolong, kebakar sundel bolong. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kekeh? Masih kekeh? Masih kepengen kekeh? Masih kekeh pengen anak ini? Hah? Saya katakan kepadamu, saya bilangin kepada rajamu biar kamu dihukum. Saya panggilkan rajamu ya. Ya? Panas. Makin panas. Sangat panas. Panas. Terus deh. Kasih panas ya. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Bakar. Allahu Akbar. Terus deh. Lubang tengah deh, lubangnya deh. Lubangnya di tengah deh. Kasih panas deh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Panas. Mau nyerang nggak? Masih mau nyerang nggak? Masih bertahan nggak? Masih bertahan nggak kamu? Iya Ren. Coba. Kamu adalah jin pembangkang ya, tidak menepati janjimu. Hah? Bakar terus, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, itu tadi adalah sedikit video yang bisa rekam ya Pak Edi ya. Nah ternyata pada saat proses
penyembuhan ya, apa? Ya, itulah. Penghilangan ya, atau menghilangkan unsur ya. Ya menggempur lah. Mengusir lah ya, mengusir unsur itu ternyata terjadi ibaratnya pergolakan ya. Tadi juga dilihat bahwa si unsurnya itu sempat teriak-teriak, kepanasan. Tapi istilahnya gue ada teriak tapi nggak mau nyerah. Nggak mau nyerah sama sekali. Dia masih berkekeh menginginkan si janin itu. Nyerang pun enggak ya, cuman bertahan dia. Dia istilahnya udah nggak berdaya. Untuk serangan ini powernya udah nggak berdaya. Tapi dia udah nggak mau mengakui kekalahan dan nggak mau menyerah. Lebih baik saya mati daripada saya menyerah. Gengsi gitu. Oh gitu. Ya. Jadi tetap bertahan terus itu. Iya. Nah Pak Edi di waktu itu dibantu sama anak yang laki. Iya. Berdua aja nih. Iya. Oh, itu dia ngarahnya dia mau ngancam ke anak saya terus ke belakang. Nyerangnya ke anak terus ya. Iya, tangannya itu kok begini terus dia. Berusaha mau mengambil anak saya. Karena dia nggak tahu mungkin ya. Karena anak Pak Edi mungkin belum setangguh Pak Edi, jadi dia serang yang lemah gitu ya. Cuman ya, nah itu sempat berapa lama Pak Edi? Ya lumayan lama ini, karena dia sifatnya bandel ya, bandel bersikukuh. Bagaimana apapun terjadi pada diri saya tetap, pokoknya anak itu harus saya makan. Ya begitu mau. Bersikukuh. Dia udah ampun panas, tapi nggak mau pergi juga. Tetap aja dia nggak mau ngalah, nggak mau nyerah mas. Jadi kan sifatnya cincin bandel kalau karakter seperti ini. Lebih baik saya mati daripada saya harus mengalah. Karakternya seperti itu. Nah terus kan sempat lama juga ya. Ya lama. Pergolakannya lama. Pergolakannya sempat lama. Ada 1 jam lebih. Satu jam lebih. Orang sampai saya basah kuyup kondisinya. Basah kuyup. Karena menahan ini juga pornya dia juga. Ada bilang panas ya. Tapi sifatnya ya begitu terus. Ya, saya nggak mau kecolongan juga, nggak mau kena tipu yang mulai dari pertama itu tadi. Dan pura-pura ya udah gini-gini ternyata kan. Ya, itu kan namanya hal kayak gitu kan tipu muslihatnya kan luar biasa mas. Makanya saya ngambil pengalaman itu nggak mau saya udah. Karena dari awal kamu nggak konsisten dan janjimu adalah dusta ya udah. Janjimu adalah dusta. Iya kan dusta. Judul lagu. Janjinya adalah dusta. Ternyata dia masih menginginkan janin itu untuk memangsa ya nggak mau ya. Tapi dia nggak cerita nggak sih dia itu mau makan janin itu buat apa? Ya itulah. Ya dia pokoknya bagaimanapun tetap saya menginginkan janin ini saya makan. Tapi untuk apa tapi kalau secara ininya ya itu kan dia semakin dapat mangsa, semakin dapat korban itu dia akan menambah suatu power. Kalau secara ini. Secara itu ya. Kayak menambah kekuatan dia. Nambah kekuatan powernya dia, nambah power. Karena ya, dia udah berhasil memakan korban. Buktinya kan tadi yang itu aja kalah. Salah bukan bertarung maksudnya salah. Ya dia sih nggak menyebutkan untuk tujuan dan maksudnya apa. Tujuannya ya pokoknya saya harus memakan dapat janin ini harus bagaimanapun apapun keadaannya. Tapi kalau secara ininya ya, kalau dia mendapatkan berhasil makan korban. Tapi gini Pak Edi yang ingin saya tahu ya, kalau makan biasa ya udah makan gitu ya. Kalau yang begitu-begitu makannya itu gimana ya Pak Edi? Ya namanya bangsa begitu ya kan. Yang kalau apakah janinnya misalkan keguguran atau apa? Iya. Oh gitu ya seperti itu. Itu kan keguguran kan karena ada sebab mukibat. Akibatnya kenapa? Kan ada hal-hal yang tertentu karena disebabkan seperti itu. Keguguran kan hanya suatu lantaran. Ternyata kan ada pengaruhnya. Jadi bukan makanan-makanan yang terlihat ya. Karena itu nantinya akan efeknya akan ke si penderita akan mengalami penderitaan ya terutama sakit perut karena awal mulanya disebabkan dari unsur itu tadi janin gangguan dari goib. Ternyata dia mempunyai penyakit perut mungkin dia ada penyakit semacam apa namanya kista atau gimana itu penyakitnya banyak mas. Pokoknya pengaruhnya luar biasa. Hal dari kejadian seperti ini kan pengaruhnya ke dia juga sakit-sakitan perut kista karena pengaruh itu tadi kan di pikiran saya di bayangan saya itu dimakan itu baginya bukan dimakan begitu yang enggak ini kan makannya secara goib iya. Wah dia tiba-tiba keguguran disebabkan karena udah dimakan secara ini kan udah dihisap di dalamnya terus dia keguguran gitu. Dan yang anehnya ini kan ada semacam pergerakan bahwa si janin ini seolah-olah dari 4 bulan ini tiba-tiba membekak seolah-olah kayak 9 bulan
Dan di situ kayak ada pergerakan seolah-olah kayak berusaha keluar. Memang benar begitu. Tiba-tiba gede. Kayak di pompa. Gede. Kayak orang ambil 9 bulan. Dipaksa keluar. Dan seolah-olah ini kayak pergerakan ini kayak mau keluar. Nah itu kan pergerakan itu kan karena apa, disebabkan ya ada yang ini gitu. Dari unsur itu tadi, yaitu ya dengan kehadirannya si sundel bolong itu tadi, Mas. Ya, itu kan permainan goib ya. Sepertinya ada video lagi ya Pak Edi ya? Ada. Ya, teman-teman, ternyata ada sedikit dokumentasi lagi, kita bisa lihat seperti apa. Nah, kita bisa lihat ya.